Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana zawjayn. Wassalatu wassalamu ala sayyidil atrafain wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum sa'idu fid darain, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. La ilaha illallah, la matluba illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para kiai, para ustadz yang saya hormati, aparatur pemerintah Desa Sumber Kulon yang saya hormati, Kang Casmadi yang menjadi wasilah saya datang ke sini yang saya hormati, wabil khusus sahibul hajat beserta seluruh kerabat yang saya hormati, pengatur waktu, penata acara, para bapak, para ibu, jamaah pengajian, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Semoga jadi orang yang soleh solehah, istiqomah, sehat, sukses, kaya raya zahir batin, berkah segalanya selamanya semuanya, amin ya robbal alamin. Bu, ngantuk durung? Durung? Masih semangat? Insya Allah ngaji kula nggak suwe-suwe, nggak lama-lama, mudah-mudahan singkat, padat, melekat di hati rakyat, maslahat ke umat, pulang sama-sama membawa astagfirullah, membawa ilmu yang Jadi datang ke sini mau cari ilmu atau mau luru berkat? Dua-duanya. Yuk, sebelum tausiah dimulai, kita awali dengan majelis doa. Sebab saya lihat ibu-ibu yang hadir di sini kelihatan wajah-wajah butuh doa. Astagfirullah. Ibu butuh duit apa butuh doa? Dua-duanya. Kalau ada dua acara bentrok di masjid, Pak Kiai mau ngasih doa, di balai desa Pak Kuwu mau ngasih duit BLT, kira-kira ibu mau datang ke masjid atau ke balai desa? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, yuk kita doakan. Kelihatan ini mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini, khususnya sahibul hajat, ditambah-tambah nikmatnya. Pengantin baru yang sudah dinikahkan, semoga panjang jodohnya, rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah, penuh dengan ridha Allah. Dan semoga Desa Sumber Kulon menjadi qaryah mubarakah, desa yang penuh dengan berkah, warganya soleh-solehah, rizkinya berlimpah, semuanya bisa pergi ke Mekah dan Madinah melaksanakan ibadah haji dan umroh, amin ya robbal. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semuanya bersolawat ala Toha Rasulillah.
Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semoga para ulama dipanjangkan usianya, bisa menuntun umatnya menuju jalan ke surga. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua para jamaah doanya moga diijabah, bisa berangkat ziarah ke Makkah juga Madinah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Hadirin ummatul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apa yang akan saya bahas pada kesempatan malam hari ini, mendoakan khususnya kepada pengantin baru, umumnya pengantin yang sudah bau, umumnya bagi nucan parayu. Apa doanya? Mudah-mudahan menjadi orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Sukses di dunia, sukses di akhir. Bu, pengen sukses dunia akhirat, pengantin yang mana? Tidur. Aduh. Jadi pula mau nyeramahin siapa ini? Nyeramahin pengantin bau baik. Pak, astagfirullah. Wujudmu ada, tapi tak bisa kutanya. Siapakah Anda? Jangan-jangan Tunggul Awi. Pak, pengen sukses dunia akhirat? Kalau ibu bapak orang Sumber Kulon pengen sukses dunia akhirat, kuncinya satu. Kita harus mencontoh, meneladani perilaku hidup Rasulullah. Kalau seorang manusia ketika di dunia hidupnya mencontoh perilaku Rasul, hidupnya mencontoh akhlak Rasul, hidupnya meneladani Rasulullah, yakin hidupnya akan sukses dunia akhirat. Kenapa kita harus mencontoh Rasulullah, Besti? Kenapa kita harus mencontoh Rasulullah, guys? Jawabannya karena Nabi Muhammad diutus ke dunia ini sebagai ustaz, uswah. Masa Nabi jadi ustaz? Bari nage bu, kalau manggil ke Pak Ustaz itu yang bener. Pak Ustaz pakai dal besar, ada titiknya. Ustaz artinya guru. Kalau nggak ada titiknya itu robah maknanya. Ustad artinya jadi hantu. Jadi kalau ibu bilang Ustad Casmadi berarti guru Casmadi. Tapi lamun Ustad Casmadi hantu Casmadi. Kenapa kita harus mencontoh Rasul? Sebab Nabi Muhammad diutus ke dunia jadi Ustaz kene bae. Uswah BC. Nabi Muhammad sengaja oleh Allah diutus ke dunia ini sebagai uswah, contoh teladan bagi kita semua. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Di samping ngan tadi selempak ka kuping tapi can kompak. Coba sekali maning. Kalau tangan saya durung peragat, aja dulu peragat nyebut Allahnya, oke? Coba ikuti komando tangannya kula.
Bismillahirrahmanirrahim. Engap. Entok napas kepanjangan. Yang pondok baik. Ya wis yang pendek baik ya. Coba. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kependekan maning. Panjang teuing ngap, pondok teuing teu karasa. Yang sedang baik. Ya wis yang sedang. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sedang. Yakin sudah ada dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Apa uswatun hasanah iku, Bu? Contoh yang baik. Saya baca dalam kitab tafsir, salah satunya dalam Safwatut Tafasir, ada 3 jilid kitabnya, pengarangnya Syekh Muhammad Ali As-Sobuni. Beliau menafsirkan uswatun hasanah ai al-misalul a'la alladzi yajibu ayyuqtada bihi fi jami'i aqwalihi wa af'alihi. Rasul adalah figur yang luhur, contoh yang tinggi yang harus diikuti dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Jadi inti dari uswatun hasanah teh, Bu, Kanjeng Nabi Muhammad mah segala rupane picontoheun. Teladan pikeun kurang, teladan buat kita. Jadi pulang dari pengajian kalau pengen sukses bagja bahagia dunia akhirat, teladani hidup akhlak Rasulullah. Bu, Rasulullah itu siapa namanya? Kanjeng Nabi. Siapa bapaknya? Abdullah. Siapa ibunya? Aminah. Siapa kakeknya? Kok meneng, Pak? Abdul Muthalib. Wis apal lagune? Yuk lagukan bareng-bareng. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rahatil adir tashdu fi layalil maulidi wa bariqun nuri yabdu bima'ani ahmadi. Rahatil adir tashdu fi layalil maulidi wa bariqun nuri yabdu bima'ani ahmadi. Wa bariqun nuri yabdu bima'ani ahmadi. Wa bariqun nuri yabdu bima'ani ahmadi fi layalil maulidi, fi layalil maulidi. Bu, jadi kalau pengen sukses
pengen bahagia dunia akhirat, hidupnya harus mencontoh akhlaknya Rasulullah. Bu, weru dorong akhlaknya Rasulullah kayak gimana? Dorong. Ya wes saya bahas ya. Telu wae lah. Wis bengi. Kona setengah rolas bubar. Hah? Baru jam 8. Jam mati kok dipakai. Anak telu tadi saya jam 8 pengajian lu di Paku Berem sampai setengah 10 meluncur ke sini. Maklum masih suasana maulid lagi laris. Apa bu akhlak Rasulullah yang harus kita contoh supaya hidupnya bahagia dunia akhirat? Yang pertama, Kanjeng Nabi Muhammad wajahnya selalu tersenyum, tidak suka cemberut tarapunyan panyun. Bu, Nabi Muhammad mah akhlaknya wajahnya selalu tersenyum. Kata istilah orang Sunda, wajahnya selalu someah, komomun ayah semah, wajahnya selalu ramah, tidak suka marah. Bu, suka cemberut, suka manyun, bukan akhlak Rasulullah. Nabi Muhammad kepada siapapun dia tersenyum, kepada siapa Nabi tersenyum, kepada semuanya. Pada orang kaya senyum, pada yang miskin. Ayo kita mau ke orang kaya senyum punten. Kalau orang miskin minggir, saya mau lewat. Anak sing kayak gitu. Akeh, astagfirullah. Bukan akhlak Rasulullah. Nabi mah sama anak bocah cilik senyum, sama perawan, sama nenek-nenek. Ayo kita mah kalau ada anak perawan, neng mau kemana? Kalau ada nenek-nenek, mana nih? Bukan akhlak Rasulullah. Nabi Muhammad selalu tersenyum. Kenapa Nabi menganjurkan kita supaya selalu tersenyum? Karena Nabi bersabda dalam hadisnya, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum kepada wajah saudaramu adalah sedekah. Jadi orang yang murah senyum berarti dermawan. Orang yang tidak suka senyum berarti pelit, pedit, cap jahe, merege hese, buntut kasiran. Bahkan punten bu, kata Rasul, senyum adalah ibadah yang sangat murah, tapi pahalanya wah. Kenapa? Sebab dengan senyum akan membahagiakan hati wong sejen. Sedangkan Nabi bersabda dalam hadisnya, Abdulul a'mal idhalus surur ala qalbil mu'minin. Sebaik-baiknya amal adalah membahagiakan hati orang mukmin. Alhamdulillah. Bu, kalau ada orang lain senyum ke kita, hati kita seneng gak? Berarti kalau seneng, senyum itu ibadah. Makanya ibadah itu harus sering membahagiakan hati wong sejen. Jangan nyusahin orang lain, tapi harus membahagiakan orang lain. Bagaimana cara membahagiakannya? Atuh mere-mere duit itu bisa, nya mere-mere senyum, yang ngasih-ngasih senyum. Alhamdulillah, sudah bisa senyum bu. Gimana senyumnya? Bahkan punten bu, saya punya guru namanya Hadratus Syekh Muhammad Abdul Gaus Saifullah Maslun. Beliau selalu amanat kepada saya dan murid-murid yang lain. Kata beliau, Jang, kalau hidup pengen sukses, disukai banyak orang, kuncinya siji. Apa bu? Datang senyum, balik senyum. Datang senyum. Coba ikuti.
Nanti diwiridkan di jalan ya. Sambil jalan wiridnya gitu aja. Datang, senyum, balik, senyum. Pasti sukses. Coba ikuti. Pengen sukses? Pengen bahagia? Kuncinya satu, apa? Datang, balik. Lah, telat gemuyu we. Datang, senyum, balik, pasti sukses. Jadi dokter pengen sukses, disukai pasien, senyum. Dok, jadi dokter ada pasien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu kenapa? Sakit perut dok. Aduh kasihan sekali. Yuk saya periksa bu. Jos. Alhamdulillah. Ibu nggak kenapa-napa. Diminum obatnya sehari 3 kali ya ibu. Insya Allah besok sembuh lagi. Cepat sembuh ibu. Enak beli. Tapi kalau ada dokter kayak gini. Assalamualaikum. Salam. Masuk. Kenapa? Sakit perut. Habis makan apa tadinya? Sembarangan aja kalau makan. Mana saya periksa? Jos. Wah parah ini. Besok mati. Kira-kira kalau ada dokter kayak gitu, ibu kalau sakit lagi mau nggak diperiksa ke dokter itu? Terhaya. Ganti. Kenapa? Karena tidak suka senyum. Ngosong. Doso. Apa itu doso? Galak. Kanjeng doso. Oh doso itu galak. Jadi tukang dagang pengen laris, senyum aja doso. Tukang dagang jeruk ibu, mangga jeruk 30.000 sekilo ibu, dicobain manis gratis, nggak manis coba balikin lagi, mangga ibu jeruk laris. Ya kalau ada tukang jeruk berapa mas? 30.000 sekilo. 20.000 wae sih nawar wae. Arep beli nawar, dijamin minggu depan bangkrut dagang karena tidak suka senyum. Jadi istri pengen disukai suami, senyum. Bu, suka cemberut ke suami kalau lagi napa, gak punya duit. Pantesan ibu ada istri udah 2 minggu manyun. Ditanya karo suami, karo laki, bu, mah kenapa manyun terus karo bapak? Kata istrinya, murun. Orang lain sudah beli gelang baru, mobil baru, TV baru. Kalau mama cincin mas kawin 2 gram, gak ganti. Kalau ada istri kayak gitu, kata bapaknya, udah bu, udah mah, gak usah manyun, besok kita ke mall, kita beli gelang segitu pelek becak. Ibu suka diajak ke mall ke suaminya? Enggak, pantesan murung semua ini. Wajah-wajah kurang shopping. Ya Allah, bapak suka manyun ke istri pak? Kalau lagi napa? Enggak dikasih. Oh, kalau suami tuh punya keinginan di malam hari nggak dikasih. Ini suaminya suka manyun. Pantesan ada suami udah 2 minggu manyun terus. Ditanya kata istrinya, Pak, kenapa manyun terus ke mama? Yo, wis 2 minggu libur baik nggak dikasih-kasih. Jauh-jauh saya ke Jakarta, dibalikin gara-gara corona, datang ke rumah istri men. Jangan suka manyun, tapi harus selalu tersenyum. Ibu sudah pada bisa belum senyumnya? Gimana senyum yang benar? Hehehe. Ada aturannya senyum itu bu. Saya baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Apa yang dimaksud dengan senyum? Senyum dalam KBBI adalah sebuah tindakan ekspresif yang menunjukkan rasa senang, terharu ataupun gembira dengan cara membeberkan bibir sedikit ke pinggir. Jadi senyum itu bibirnya ke pinggir, ke samping. Jangan ke depan. Itu bukan senyum tapi manyun. Ada lagi dalam ilmu matematika, senyum itu sebuah tindakan simetris. Apa simetris? Sama sisi. Jadi senyum tuh sisi kanan sama sisi kiri harus sama.
Kalau ke kanan 2 cm, ke kiri pun 2 cm. Jangan panjang sebelah. Ini bukan senyum, stroke namanya. Mudah-mudahan kita semua menjadi tukang senyum, amin. Siap senyum. Senyum itu akhlak Rasulullah. Kepada siapapun kita ketemu, coba berikan senyuman, yakin pasti bahagia. Pengen sukses? Apa kuncinya tadi? Datang. Datang, senyum, balik. Yang ingat-ingat ini itunya. Kalau materi ceramahnya saya yakin lupa lagi semua. Datang ke rumah lupa. Makanya itu saja yang diingat, nanti di jalan sambil dihafalin balik pulang. Datang, senyum, balik, senyum, datang. Semoga pulang dari sini semuanya senyum-senyum. Gak apa-apa banyak utang pun senyum aja bu. Utang ke Bang Emok senyumin aja. Mudah-mudahan. Hah? Anak Bang Emok nih kan? Gak ada. Saya berjanji. Mudah-mudahan kita semua selalu tersenyum. Satu, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Salli wa sallim daiman ala Hamada. Salli wa sallim daiman ala Hamada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Salli wa sallim daiman ala Hamada. Salli wa sallim دائما على حمدا والآل والأصحاب من قد وعددا والآل والأصحاب من قد وعددا. Wahai para jamaah, wajah kita harus ramah. Wahai para jamaah, wajah kita harus ramah. Sebab wajah ramah itu akhlak Rasulullah. Sebab wajah ramah itu akhlak Rasulullah. Salli wa sallim دائما على حمدا. صلي وسلم دائما على حمدا والآل والأصحاب من قد وعددا والآل والأصحاب من قد وعددا. Wahai para jamaah, wajah kita harus ramah. Wahai para jamaah, wajah kita harus ramah. Perbanyaklah senyum, sebab senyum sedekah. Perbanyaklah senyum, sebab senyum itu ibadah. Salli wa sallim daiman ala Hamada. Salli wa sallim daiman ala Hamada wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Minum dulu bu. Bismillah.
minum. Ini banyu apa arane? Banyu bening ya. Saya sering ceramah ke Sumber Kulon belum berubah-ubah, airnya bening terus. Biasanya kalau saya ceramah di tempat lain ada dogan, buah kelapa muda ada, susu ada. Alhamdulillah di Sumber Kulon mas selalu dikasihnya air bening. Alhamdulillah. Tapi saya sih masih doyan air bening daripada air susu. Sebab air bening itu masih masuk nominasi air yang masih murah. Murni apa murah? Alhamdulillah. Ya wis boten nopo-nopo lah. Air bening juga. Kalau air susu nggak ada mah saya bosan nyusu terus. Dari kecil nyusu terus, makanya saya udah nikah tuh nambah lemu. Waktu masih bujangan saya itu peang. Kalau suami wis nikah nambah lemu itu ciri cocok susune. Kalau wis nikah nambah peang itu nggak cocok susune. Kalau wis nikah sakit-sakitan terus itu arane keracunan susu. Kadaluarsa. Masya Allah. Lanjut bu. Baru berapa? 1. Akhlak Rasulullah yang pertama itu jangan suka cemberut. Masih lanjut. Coba di miss call suarane. Kalau saya bilang hadirin, ibu bapak jawab hadirat, oke? Coba jawab hadirin, muslimin, mukminin, syakirin, syakiran. Kapan mulainya itu roh jadi ra? Lagi ningguri anak sing jawab sakarat. Aja sakarat, syakirat. Ulangi, syakirin, sobirin, samiin, samiat, samiot. Ulangi, samiin, solihin, sodiqin, sodikot. Ulangi, sodikin, sobirin, mairin. Mairin jadi mairot. Ana mairot. Hah, mana wonge? Langka, beli hadir. Ya wis bilangin ya. Salam ke Mairot. Iku yang pertama. Yang kedua, kalau orang Sumber Kulon pengen bahagia dunia akhirat, pengen sukses dunia akhirat, langkah yang kedua contoh akhlak Rasulullah, yaitu Rasulullah mah selalu sholat berjamaah awal waktu, berjamaah awal. Kalau pengen sukses hidup, sholat berjamaah awal waktu, pasti sukses. Coba saya tanya, ada nggak di sini yang sudah 40 hari 40 malam nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah awal waktu? Cung, nggak ada yang ngaco. Berarti wong sini sholat berjamaahnya belang betong, kakapengan, kadang kata istilah orang Majamah entot embol. Anak nggak di sini bahasa entot embol? Ayah di Majamah ayah entot embol, sakapeng entot, sakapeng embol. Jadi kalau lagi datang sholat berjamaah berarti lagi embol. Kalau nggak datang sholat berjamaah berarti lagi entot. Masya Allah. Oh, nggak nyambung ya kalau bahasa Jawa entot embol ya. Bu, jadi kadang-kadang kita semua kalau berjamaah kata istilah Sunda kakapeng. Padahal Nabi sudah bersabda dalam hadisnya, man wadhoba ala sholawatil khamsi jama'atan arba'ina lailatan la tafutuhu rok'atan kataballahu lahu biha baro'ataini baro'atan minan nar wa baro'atan minan nifaq. Sing sapa wonge, siapa orang yang mendawamkan sholat berjamaah 40 hari 40 malam,
enggak tertinggal 1 rakaat pun, maka orang itu akan dibebaskan dari sifat munafik dan dari neraka. Amin. Amin. Amin amin. Suka nggak berjamaah ya? Emang masuk surga cukup dengan amin? Ya Allah. Harus rajin sholat berjamaah awal waktu. Guru saya selalu bilang, karena guru saya orang Sunda, jadi bahasanya Sunda, amanatnya begini. Jang kalau pengen sukses, rezeki gampang, banyak uang, banyak yang sayang, kuncinya satu, apa? Sholat awal waktu, moal susah saumur hirup. Sholat awal waktu, moal susah saumur hirup. Dengan sholat awal waktu tidak akan susah seumur hidup, dijamin. Peribahasa lain mengatakan, perbaiki sholatmu, niscaya Allah akan memperbaiki hidupmu. Kalau ada orang usahanya bangkrut, datang ke ahli manajemen yang hanya mengandalkan sekolah saja, pasti bilangnya begini, Pak, kenapa ya usaha saya bangkrut? Pasti jawabnya begini, ya perbaiki manajemennya, perbaiki pengelolaan keuangannya. Tapi kalau datangnya ke ulama, datangnya ke kiai, Pak Kiai, kenapa ya usaha saya bangkrut? Pasti jawabannya, perbaiki sholatnya. Sholat beres, usaha sukses. Sholat tidak beres, rezeki tambah kempes. Pengen sukses, pengen kempes. Pengen sukses, sholat awal waktu gak akan susah seumur hidup. Sholat awal waktu gak akan susah seumur. Eta kuncinya, sholat awal waktu. Sebab ada dauhan Syekh Abu Yazid Al-Bustami, beliau mengatakan, man ta'awwada ala ta'khiri sholah fa'alaihi ta'khiru kulli umuri hayati. Barang siapa yang terbiasa mengakhirkan sholat, maka dia akan diakhirkan segala urusan hidupnya. Kalau orang terbiasa mengakhirkan sholat, Pak, maka akan diakhirkan segala urusan hidupnya. Jodohnya diakhirkan, rezekinya diakhirkan, karirnya diakhirkan, suksesnya diakhirkan, gara-gara kita selalu mengakhirkan sholat. Bu, kalau sholat duhur suka jam berapa? Jam 2. Astagfirullah. Pantesan rezekinya seret baik. Hah? Kerja aja akeh alasan. Kerja kan jam 12 ada isoma. Ikat istirahat, sholat, makan. Kalau makan didahulukan, sholat diakhirkan. Punten. Aja ake alasan. Kita make alasan subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, wes bablas. Sholate angin. Emang kula lagi tolak angin. Sholat aja ke alasan. Siap sholat awal waktu. Siap sholat awal waktu. Pengen sukses, sholat awal waktu. Masya Allah. Insya Allah, Bu, kalau orang selalu mendahulukan Allah, yaitu mendahulukan sholat, maka Allah juga akan menomorsatukan kita dalam setiap urusan. Anak sing jomblo, sing akeh ya Allah. Mana sing dereng nikah? Perawan ada, janda ada, akeh, Masya Allah. Yang pengen nikah lagi, yang pengen cepet punya jodoh, kuncinya sholat awal waktu. Yang pengen kaya raya, kuncinya sholat awal waktu. Yang pengen banyak rezeki, kuncinya sholat awal waktu. Nggak akan susah seumur hidup. Siap? Jangan akeh alas,
Zaman sekarang mah mau sholat berjamaah saja akeh alasan repot, padahal jadi apapun pasti bocah santri suka nyanyi begini, repot teh dadi petani, waktu sholat kadang lali, opo maning musim tandur, waktu sholat diundur-undur. Salatullah Salamullah semuanya ala Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. repotlah jadi panyawa karena sholat sagawaya, komo lamun usum panen batur sholat kalah ngaenen. Salatullah Salamullah ala Rasulillah. salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. repot tidak di pedagang karena sholat digawe gampang, opo maning dagangnya laris, durung sholat ngakune uwi. Salatullah Salamullah ala Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Sidanan Nabi, 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 sidanan Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi. Allah Allah Allah. Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi. Allah Allah Allah. Sidanan Nabi, Sidanan Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. wahai ibu-ibu juga bapak-bapak, kalau hidup kita pengen bahagia, jangan lupa sholat awal pada waktunya. Dengan sholat awal waktu hidup bahagia, dengan sholat awal waktu takkan sengsara. Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi. Allah Allah Allah. Sidanan Nabi, Sidanan Nabi. Allah Allah Allah. Sidanan Nabi, Sidanan Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Dua akhlak Rasulullah yang harus kita contoh. Yang pertama,
Wis kelalen. Barlen ya bubar ya kelalen iki durung bubar wis kelalen. Yang pertama, yang kedua sholat berjamaah awal waktu aja akeh ales ana masjid ning kene. Ana masjid akeh musola penuh dengan lembing. Penuh lembing. Saya lihat di sini wajah-wajah ahli berjamaah semua. Wajah-wajah ahli ibadah. Saya yakin seyakin-yakinnya bubar dari pengajian ini besok sholat subuh masjid deleng. Deleng baik. Kalau penuh berarti pengajian sekarang sukses. Kalau masih kosong berarti pengajian sekarang gagal. Harus diulang besok bengi. Masya Allah. Mudah-mudahan ahli berjamaah, ahli ibadah. Suka sholawatan ibu? Tadi seneng sholawatan. Ini alat musik namanya cerawis. Kalau emak rawis wis tua, kalau masih enom ya ece. Apalagi ini bocah lanang yang nabehnya jadi nang rawis. Alat musik sholawatan itu berkembang. Tahun 80 anak alat musik arane gembiungan. Yang ditabuhnya segede nyiru. Ditabuhnya begini tahun 80. Ya dana. Yang nyanyinya grup Cebah, Cenonong, Cetitin. Kami rombongan kosidahan sumber kulon mau mendendangkan lagu-lagu Rolling Stone. Tahun 80, tahun 90 anak alat musik arane rebana cilik-cilik lumayan anak variasine rebana mah ting dang dang deng ting dang dang deng ting dang dang deng. Ada lagi hadroh kayak tadi grup hadroh. Ada lagi nang rawis, marawis. Kalau marawis ditabahnya begini. Opak, emping cucur, emping cucur. Opak, emping cucur, opak jingjing raginang bawa, opak jingjing raginang bawa, opak jingjing raginang bawa. Cau. Opak jingjing raginang bawa, opak jingjing raginang bawa. Pakakak. Hah? Ada. Astagfirullahaladzim. Siji maning yang terakhir. Yang ketiga, kalau hidup pengen bahagia, pengen bagja, pengen selamat dunia akhirat, yang ketiga bu, perbanyak zikir, perbanyak lidahe sing akeh dik, aja akeh ngomongin wong sed, aja akeh ngegos, aja akeh ngerum, ngomongnya batu, ngomongin batu. Bu, suka ngegosip, suka ngerumpi, osok ngomongin batur, orang keliwat. Jare si Elsa, Elsa Dewi, Elsa si Andin. Bu, aja akeh ngegosip, dosa. Saya merinding mendengar hadis Nabi dalam kitab Mukhtarul Ahadis. Rasul bersabda, "Iyyakum wal ghibah fa innal ghibah asyaddu minaz zina." Kudu wedi, kudu takut, kudu sieun sartana dosa ghibah membicarakan wong sejen. Kenapa? Sebab ghibah ngomongkeun batur dosane leuwih gede daripada zina. Masya Allah.
zinah dengan ghibah ngomongkeun batur dosana gede kene ngomongkeun batur. Masya Allah. Apa Pak? Mending zinah astagfirullah. Ya aja mending zinah. Zinah ku dosa, tapi ngomongkeun batur, ngomongin wong sejen iku juga dosana leuwih gede. Kenapa? Sebab ngomongin wong sejen biasanya sering tapi minta maafnya jarang. Nggih. Nauzubillahi min. Suka ngomongkeun batur, Bu? Suka menyaksikan yang akad nikah? Itu yang akad nikahnya jadi ibadah jaba ngeunah, tapi kadang-kadang yang hadirnya jadi gibah. Contoh pengantin lanang telat pisan datange, kita wis pegel, ya wis diomongkeun itu pengantin lanang. Suwe pisan gak teka-teka. Kemana iki pengantin lanang? Gante we gante. Contreng satu dosa gibah. Pas begitu teka, selamat datang rombongan calon pengantin pria di kediaman mempelai wanita. Langsung ngomong, kok mau-maunya dia kawin sama gituan ya? Ceweknya cantik, lanangnya udah pendek, ireng, hitam, cilik manis. Tua. Pas akad nikah, saya terima nikahnya Neng Ai, putrinya Bapak Adroni, untuk diri saya dengan mas kawin 4 kg besi dibayar tunai. Langsung bilang maning, gak ngemodal ya kok mas kawin pakai besi. Wis pira tuh dosa saya. Halo, beres akad nikah, mangga kepada para tamu supaya mencicipi hidangan ala kadarnya. Langsung ngomongin lagi, cari bos, tapi kok lauke kentang mawon. Lauk kok cuma kentang, nggak ada sate ya, Papa. Pas lagi prasmanan, anak si ngambil nasi 7 centong. Langsung komentar lagi, buset, kondangan 20.000, ngambil nasi ya 7 centong. Wis pira go? 5. Melihat yang akad nikah saja wis 5 dosa. Opo maning sekarang pengajian, biasanya bubar dari pengajian ada sing diomongaken. Biasanya yang jadi korban tuh kiainya. Diomongkeun, Kiai Deden pendek, bulet, busekel, kajeun. Mau ngomongin saya silakan, ikhlas. Saya memang pendek kok. Tapi saya nggak rugi jadi orang pendek. Wong pendek nanti di surga bakal jangkung, bakal tinggi. Berapa tingginya orang pendek di surga? Di surga tingginya bakal sama dengan Nabi Adam. Berapa tingginya Nabi Adam? Situna diro'an. Kalau dimeterkan 60 siku, kalau dimeterkan kurang lebih 24 meter. Jadi ibu aja kaget nanti di surga ketemu saya tingginya 24 meter. Aja dibayangin, buset Haji tingginya 24 meter, itu anunya berapa meter? Jadi daripada sibuk ngomongin wong sejen, daripada sibuk ngomongin batur, mending kene sibuk dikir, lebih baik sibuk. Rasul bersabda, ahabul a'mal indallahi angkamuta walisanuka radbum min dzikrillah. Amal yang paling dicintai oleh Allah ketika kamu mati, lidahnya basah dengan zikir. Masya Allah, lidahnya basah dengan zikir. Itu yang paling dicintai oleh Allah. Makanya perbanyak zikir. Ibu suka zikir? Suka zikir? Zikir apa yang suka dibaca? Apa aja? Apa baik? Anak itu zikir apa baik? Abdul zikri fa'lam annahu apa baik? Aja apa baik zikir mas subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Cuma di antara sekian banyak zikir, ana rajae zikir, sultanud zikri, rajanya zikir. Dawuh Nabi dalam kitab dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, Abdul ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah.
Kalimat zikir yang paling utama diucapkan adalah la ilaha. Suka baca la ilaha illallah. Bahkan dauhe Kanjeng Nabi dalam kitab Mukhtarul Hadis bahwa la ilaha illallah adalah zikir untuk memerangi iblis. Jadi kalau di Sumber Kulon ada yang lagi pikir la ilaha illallah, berarti itu lagi perang sama iblis. Cuma pertanyaannya, kalau lagi perang harus semangat atau letoy? Harus semangat, kayak tentara lagi perang. Siap, siap. Anak musuh datang, tembak, dor. Masa lagi perang, siap, siap. Anak musuh teka, tembak, dor. Keburu mati. Zikir juga sama. Harus apa? Zikir juga harus semangat karena lagi perang dengan iblis. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mau pakai gerakan kepala, geleng-geleng kepala mangga. Yang penting jelas sanad gurunya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ana sing marah. Weh, iku kepala aja geleng-geleng lagi pikir takut coplok, takut lepas endase. Kita jawab, saya mah lebih baik lepas kepala lagi zikir daripada lepas pantat lagi joget. Mendingan lepas kepala lagi zikir. Mudah-mudahan orang sini sering zikir, amin. Zikir apa Bu yang harus sering diucapkan? La ilaha. Ba'da sholat baik, tapi la ilaha illallah mah kalau lagi di jalan mah aja. Saya bilang sering zikir, pulang dari pengajian ninggalan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ana sing takon, ibu pulang dari mana? La ilaha illallah. Jare wong nanya, iki habis pengajian jadi gelo kabeh. Kalau lagi ninggalan nggak usah pakai lidah, zikirnya pakai hati saja. Namanya zikir khofi. Zaman sekarang ada orang geleng-geleng kepala dikira lagi zikir, si horeng ternyata tiktokan. Suka tiktokan? Kalau orang zikir la ilaha illallah, ini tiktokan. Dengarkanlah. Suka tiktokan Bu? Coba lanjutkan lagu ini. Aku titipkan. Astagfirullah. Iki jamaah tiktokiyah, bukan jamaah nariyah, jamaah sholawatan, jamaah torikiyah, torikohan. Iki jamaah tiktokiyah. Masya Allah. Denyutkan hati, denyutkan jantung dengan zikir. Ini malah nyanyi. Denyut jantungku berdebar, terasa indahnya dunia ini kita yang jamaah tiktokiyah. Mudah-mudahan kita semua jadi ahli zikir, amin. Pengen ibu hati tenang, pengen selalu riang, pengen banyak uang, kuncinya satu, perbanyak siapa sih harus zikir? Siapa yang harus zikir? Kita semua atau kiai? Masa yang harus zikir kiai? Semuanya harus zikir. Para kiai zikir, para santri, para pejabat, masyarakat, tukang dagang, tukang tani, karyawan, buruh pabrik, orang kampung, orang kota, semuanya, 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 semuanya. Mudah-mudahan sing akeh dikit. Amin ya robbal. Jadi kesimpulannya, supaya hidup sukses, bahagia dunia akhirat, anak telu akhlak Rasulullah yang harus kita contoh. Yang pertama, senyum. Yang kedua, sholat awal waktu berjamaah. Yang ketiga, Masya Allah, hebat si Bapak. Ini sing enom-enom kok kalah.
Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Amin. Waktu wis jam loro. Kurang 2 jam setengah. Wis setengah rolas. Mudah-mudahan sampai ketemu di lain kesempatan. Mari kita akhiri dengan sholawat syifa. Mudah-mudahan kita semua sehat dan selamat. Shallallahu Nabi Muhammad. Sholawat terakhir kita baca bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها والنور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Mugi Gusti Allah anu Maha Rahman nunyahan sareng heman ka urang sadaya insan masihan kasehatan sareng kakiatan ka urang sadaya nu ayeuna kebangaosan ka urang sadaya nu ayeuna keur sholawatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin طبِّل قلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها والنور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina maulana Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli ilmi dhahira wa batinan fi ibadika sholihin wa tahsyuruna biha yaumal qiyamati minas syuhada'i was sholihin. Allahumma ja'alna waj'al auladana wa talamidana wa tilmidatina wa ustadzana min ahli ilmi min ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli dhar innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bi jami'i ulumina naf'an mubarakan lana wa lidini wal nasi ajma'in. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dan aku doa ya dan saninten buah saninten diical di parapatan hapunten abdi hapunten beli ayah kalepatan kuntilanak naik sepeda nabrak batu. Sebenarnya lidah masih ingin berbicara, namun sayang tidak cukup waktu. Buah jeruk, buah kedongdong, buah rambutan, itulah nama buah-buahan.
wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.